Selamat malam, hadirin sekalian yang saya hormatin. Saya Robertus Episcopio Arthur Mandeno. Pertama-tama mari kita ucapkan uji dan syukur atas karunia, rahmat dan nikmat sehat yang telah Allah berikan pada kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang integrasi nasional dan mengambil judul Negara Berkembang Butuh Total Integrasi Nasional. Mari simak dan selamat menonton. Perlu kita pahami, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik itu dari segi wilayahnya maupun kebudayaannya. Tidak hanya itu, di sisi lain membawa dampak positif maupun dampak negatif. Apa saja dampak positif dan dampak negatif tersebut? Dampak positif itu sendiri terkait kita mampu memanfaatkan kekayaan alam ataupun kita mampu mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia ini. Namun karena kedua hal inilah juga menjadi dampak negatif bagi para bangsa Indonesia. Masih banyaknya perpecahan akibat perang antar budaya hingga juga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Konflik sosial karena kurangnya toleransi antar budaya, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih menekankan pada kasus perang Sampit pada tahun 2021. Bukan hanya itu, faktor globalisasi juga bisa menjadi faktor penghambat dari integrasi nasional karena masyarakat akan lebih tertarik jika mengikuti tren-tren pada setiap masa yang akan datang. Lalu, apa sih integrasi nasional itu sendiri? Integrasi nasional adalah pembauran atau penyesuaian pola hubungan sosial atas perbedaan yang ada, mau itu perbedaan dalam bentuk fisik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Integrasi nasional dalam kehidupan akan dapat terwujud, tapi dengan adanya kesepakatan yang bersama. Maksud saya, kesepakatan yang ada. Indonesia itu unik. Bukan hanya satu suku ataupun satu agama yang menguasai bangsa Indonesia ini, melainkan beragamnya suku dan budaya serta agama yang ada di Indonesia ini yang membuat integrasi nasional mungkin sedikit demi sedikit akan terwujud. Namun pada zaman ini sayangnya integrasi nasional belum bisa 100% terwujud. Lalu bagaimana Indonesia mampu mewujudkan integrasi nasional ini secara 100%? Menurut Sunyono Usman, suatu masyarakat dapat terintegrasi jika masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan untuk bersama. Lalu yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki anggota dari berbagai kesatuan sosial sehingga menghasilkan loyalitas ganda. Lalu yang ketiga, masyarakat saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Mewujudkan integrasi di Indonesia sendiri bukanlah hal yang mudah juga dan tidak akan sepenuhnya terwujud pastinya. Maksud saya tidak akan langsung secara instan akan terwujud secara 100%. Lalu untuk meminimalisir adanya perang antar suku lagi, pada zaman ini pastinya sudah ada dan sudah mulai adanya toleransi antar suku, ras, agama, dan budaya. Lalu kita kembali pada Perang Sampit tahun 2001. Perang Sampit bukan satu-satunya kasus disintegrasi di Indonesia dan juga bukan satu-satunya insiden pertama yang melibatkan suku Dayak dan Madura. Dari beberapa sumber yang saya kutip atau saya riset, inti dari perselisihan yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura itu sendiri karena adanya faktor ekonomis dan membuat kedua pihak tersebut berselisih. Karena pada awalnya penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah pada tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang direncanakan atau direncanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hingga pada tahun 2000
Transmigrasi asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Lalu akibat hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura mampu mengambil alih seluruh industri komersial di provinsi tersebut. Ya, seperti perkayuan, penambangan, dan juga perkebunan. Singkat cerita, pertempuran pun dimulai. Yang memulai adalah warga dari Madura yang membuat salah satu rumah warga dari suku Dayak itu terbakar, dan akhirnya karena tidak terima, suku Dayak pun juga membalas pembakaran rumah terhadap rumah warga Madura. Sebenarnya faktor kedua karena perang sampit ini adalah karena adat dari orang Madura itu sendiri. Ya, adat Madura kalau pergi kemanapun pasti membawa celurit, dan adat itu digunakan pada saat yang kurang tepat, yaitu saat perselisihan antara Madura dengan orang suku Dayak. Lalu yang membuat jadi salah paham adalah kemana-mana orang Madura itu pergi pasti membawa celurit, dan membuat salah paham suku Dayak yang mengira bahwa suku Madura itu selalu bersiap untuk perang, sehingga peperangan pun sering terjadi pada saat itu. Singkat cerita juga, konflik sampit ini berakhir dengan adanya perjanjian damai antara kedua belah pihak, yaitu suku Dayak dan suku Madura. Tetapi dengan insiden ini ratusan orang sudah terenggut nyawanya. Bahkan dengan perjanjian antara suku Dayak dan suku Madura ini sampai-sampai memperingatinya dengan cara pembuatan tugu perjanjian damai di Sampit. Sebenarnya tidak hanya dalam negeri saja karena faktor integrasi nasional tidak terjalankan, melainkan faktor dari luar negeri juga mempengaruhi warga di Indonesia sehingga integrasi nasional tidak dapat terwujud. Salah satu contohnya yaitu bule yang masuk ke Indonesia dan membawa adat dari negara mereka dan membuat sebagian warga Indonesia mengikuti adat mereka, sehingga ada pro dan kontra terhadap adat negara asing tersebut. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil adalah negara Indonesia belum sepenuhnya dan 100% mewujudkan integrasi nasional ini karena faktor suku, faktor negara asing, ataupun faktor keadaan sekitar. Bahkan dengan adanya ideologi Pancasila itu juga belum bisa membuat seluruh warga Indonesia memahami tentang toleransi yang ada. Seperti contoh, tidak bermaksud menyinggung bahwa masih banyak ahli agama yang memperdebatkan tentang agama, bahkan sampai ada yang mampu menyebabkan konflik lagi. Dan saya berharap semoga kedepannya perbedaan bukan suatu alasan untuk membuat negara Indonesia tidak bisa maju, melainkan menjadikan perbedaan sebagai sebuah kesatuan demi membuat Indonesia lebih maju. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mengendarai motor dengan laju hampir saja bertemu Yang Maha Esa. Belum menjadi negara yang maju, namun cuma Indonesia lah yang bisa menyatukan berbagai keragamannya. Terima kasih telah menonton. Selamat malam.